Hai guys, ada bersama Drill Boy. Mereka terus menarasikan ya guys ya, untuk bahwasanya polisi sudah melakukan kesalahan rentetan dalam hal penyelesaian kasus ini. Mereka terus menyembur-nyemburkan. Saya tahu ini video ini nggak akan naik, nggak akan tinggi viewsnya, tapi nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa. Asalkan statement mereka di counter. Video ini mengcounter omongan mereka yang seolah-olah mereka dikriminalisasi. Kita bahas ini dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, dari kepolisian. Kita bahas nih dia versinya. Pak Marwan, jadi saya mau penegasan lagi nih. Tadi dalam konferensi pers atau pada saat ditanyain sama media, tadi Mas Roy menjelaskan bahwa dalam surat pemanggilan ini tak ada nama jelas terlapor. Betul demikian? Memang tidak ada ya. Terlapornya siapa? Ya, Cuma sabar. yang disebutkan bahwa mereka diminta untuk klarifikasi. Lalu klarifikasi apa? Ini juga tidak jelas. Hanya menyebut tanggal 26 itu ada kejadian. Nah, kejadian apa ini juga nggak jelas. Gitu. Terlapornya siapa? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Roy, juga tidak jelas. Nah, sementara ini polisi terlalu maju manggil-manggil. Sementara teman-teman dari TPUA itu sudah berbulan-bulan melaporkan. Itu tidak ada proses. Pak Marwan, jadi dalam polisi jangan tebang pilih. Ya, jangan mentang-mentang ini Jokowi, apalagi Jokowi itu sangat dekat hubungan dengan dalam tanda petik ya dengan Polri, dengan Kapolri. Jadi saya kira kita ingin Polri ini bertindak sesuai dengan konstitusi, aturan main dan mengayomi rakyat. Pak Marwan. Jadi sebenarnya dalam surat laporan itu tidak ada nama terlapornya, tapi dalam surat laporan itu isinya apa? Ya, kita tidak tahu yang diminta. Yang jelas mereka itu diminta untuk datang klarifikasi kemarin terkait dengan Bu Kurnia. Terkait dengan yang kita dengar cuma seperti itu. Isi dari ini kan tidak juga dibuka ke publik. Sama saja dengan seperti Pak Jokowi, bahwa ini ijazah saya tapi tidak boleh dipotret misalnya pada tanggal 16 April. Lalu tanggal 30 April juga sama. Cuma nunjukin ke polisi, ke publik mana. Sementara publik itu punya hak menurut Undang-Undang KIP nomor 14 2008. Sebentar Pak Marwan. Ya, saya mau tanyakan ke kuasa hukum Pak Jokowi dulu, ada Bang Rifai di sini. Bang Rifai, betul pada saat membuat laporan Pak Jokowi ini tidak ada nama terlapornya? Kasih paham, Bang. Oke, terima kasih Mbak. Jadi betul, setelah kami membuat laporan juga kami kan menjelaskan kepada teman-teman media bahwa kami untuk terlapor itu dalam penyelidikan, dalam arti memang kita tidak menunjuk nama, karena pertama kami menghormati asas praduga tadi bersalah, kedua di dalam tindak pidana IT ini soal terlapor itu bisa banyak, Mbak. Jadi bisa saja orang yang diduga mengucapkan, bisa juga orang yang mentransmisikan, bisa juga orang yang melakukan editing, dan itu semua kan masih belum kami ketahui semua. Sehingga memang kami dalam pelaporan saat itu hanya menjelaskan ini dalam penyelidikan. Jadi silakan nanti penyelidikan pihak kepolisian lah yang akan mendalami siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, lalu apa yang kami laporkan senyata dalam di Polda kemarin? Yang kami laporkan adalah fakta-fakta yang kami ketahui berdasarkan objek-objek yang kami kumpulkan saat itu, ya ada 24 objek. Ini juga kami baru juga menyerahkan objek-objek tambahan, ya, di mana dari objek-objek tersebut memang ada rekaman-rekaman video, ya, di dalam sosial media, ya, yang intinya menguraikan sebuah peristiwa tertentu yang tentunya menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, ya, dan melakukan sejumlah kata-kata yang kami anggap sebagai penghinaan kepada Bapak Jokowi. Jadi kami menjelaskan fakta. Nah, dari fakta-fakta itu memang kami juga menyebutkan ada orang-orang yang diduga. Bentar. Ada fakta-fakta yang disampaikan dan juga ada barang bukti yang diberikan. Itu aja sudah paham seharusnya orang-orang yang ngakunya ahli hukum. Cuma mereka punya kepentingan untuk mendramatisir, ya, untuk seolah-olah bahwa mereka dikriminalisasi. Lanjut, abangku. Ya, kami pun menggunakan istilah
inisial. Kenapa? Karena lagi-lagi kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Kedua, kami memberikan kesempatan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak. Dan orang-orang yang tadi memakai inisial itu kemudian yang dari sejak kemarin ini dipanggil ya? Saya kembali lagi, kita kembalikan kepada penyidik ya. Karena kami ada satu hal di sini ya, selain kami juga menjalankan upaya hukum yang diajukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kami juga ingin memberikan edukasi hukum bahwa memang dalam menggunakan upaya hukum itu sebaiknya mendapatkan asas praduga tidak bersalah. Nah, jangan belum apa-apa sudah menuduh orang, merendahkan orang. Saya pikir ini satu cara komunikasi juga yang kurang baik di era postur seperti ini. Lebih kurang itu, Mbak. Oke, jangan menuduh orang dengan sembarangan, Pak Marwan. Responnya? Ya, saya kira kita tidak menuduh dengan sembarangan, makanya dilakukan pelaporan. Ada yang di Solo oleh Pak Taufik, ada yang di Jakarta oleh TPUA, dan pelaporan itu mestinya ya pro justisia. Artinya apa? Artinya bahwa proses hukum sampai kepada pembuktian di pengadilan itu terjadi. Yang kita khawatirkan adalah seperti yang dialami oleh Gus Nur dan juga Bambang Tri. Mereka menggugat bahwa diduga ijazah Jokowi itu palsu, tapi proses pembuktian di pengadilannya tidak pernah terjadi, lalu dua orang ini dipenjarakan 6 tahun misalnya. Stoplah memberitakan hoax. Lalu itu apa yang berseliweran saat teman-teman Pak Jokowi juga hadir di persidangan? Itu apa rupanya? Itu proses pembuktian di 2 tahun lalu. Jangan memframing lah Pak Tua. Bapak dari tadi mengkerut terus kedingnya. Kayak gak ada kebahagiaan di hidup ini. Kenapa? Bapak khawatir nasib klien Bapak kan sama. Itu tanggung Pak. Ditanggung mereka. Biarkan mereka menanggung itu. Bapak punya kepentingan. Oh lupa, pengacara dibayar ya. Tapi terserah lah. Mau dibayar gak dibayar terserah. Tapi ingat, jangan memframing. Jadi gini guys, ya supaya paham dulu semua masyarakat ya. Surat untuk klarifikasi itu, kenapa klarifikasi nama judulnya? Karena ini belum masuk proses penyelidikan. Polisi menerima laporan dan ada bukti-bukti yang mereka lihat, 24 barang bukti. Lalu mereka mendalami. Nah, karena mereka mendalami, mereka memanggil yang ada dalam video tersebut. Siapa-siapa aja. Ya, otomatis siapa yang sudah dipanggil, itulah yang ada video yang dibawa oleh pengacara Jokowi. Sebut aja Egy, mangkir, luar negeri, sakit. Rosrio, ya, belum lagi Tifa, Kurnia, baru Fadila. Nah, Rismond, tunggu aja sabar. Siapa tahu Rismond nggak perlu dipanggil, tapi langsung ditangkap nanti. Karena habis ini akan ada surat pemanggilan namanya, ya, surat pemanggilan 1. Baru nggak datang, surat pemanggilan yang kedua. Sempat ini nggak datang, yang ketiga nggak ada lagi surat-surat dijemput paksa. Paham kalau Bapak? Jangan mendramatisir. Orang ini udah gak buta hukum lagi zaman sekarang. Sudah paham. Makanya pentinglah channel ini untuk mengedukasi, ngasih tahu kepada semuanya. Ini semua penggiringan opini bahwa mereka sedang dikriminalisasi sehingga semakin banyak massa yang akan mendatangi pengadilan nanti. Sudah kebaca. Nah ini kan dari pendapat pengacara Pak Jokowi. Kita saksikan pendapat dari kepolisian. Ini dia. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi
penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang sudah dirubah akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024 yang itu merupakan perubahan kedua ya. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkan ini adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Pak Joko Widodo. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, ya, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan, pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu
muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekannya ya. Jadi rekan-rekan bisa memahami. Paham nggak? Hei, paham nggak? Ya, kalau nggak paham lagi kalian masih memframing, awas aja kalian. Sudahlah, menyerahlah. Minta maaf lah, nangis-nangis lah kalian. Gila, jahat banget mereka memframing. Bahkan mereka pengen menolak penyelidikan ataupun proses pengecekan, yaitu lapornya polisi. Gila. Ih, kalau berurusan sama mereka ini gila guys, parah. Bersyukurlah dibubarkan. Ya, walaupun Pak Jokowi menanggung sampai saat ini, dirongrongin, digedor-gedorin terus sama mereka. Ya, namanya juga barisan HTI, FPI, apalagi keinginan mereka selain balas dendam, nggak ada, no way. Ini nggak akan selesai guys. Mereka akan terus memframing. Udah pasti itu. Tapi tenang, jangan takut, sabar. Ada alurnya, ada jalannya bagaimana mereka akan dipenjara. Yang jelas, keren kali sistem kerjanya pengacara Pak Jokowi ini. 2 jempol, asli. Dan beda kelas ya. Enggak gerasa-gerusuk. Yang pasti tiba-tiba udah ketangkap aja. Siapa aja Bang Boy? Ya itulah Roy. Dan terjawab sebenarnya kenapa Risma nggak dipanggil. Karena Pak Jokowi fokus di peristiwa tanggal 26 saat dia mendengar ya. Jadi Roy, kalau jangan bilang tanggal 26 saya nggak di situ. Nggak penting kalau tanggal 26 di mana. Tanggal 26 ada videomu yang dilihat langsung oleh Pak Jokowi sedang merendahkan dia serendah-rendahnya lewat ijazahnya dia. Roy, aman jantung, aman kan Roy, Abang Roy. Guys, terus counter mereka guys. Kalau ada di TikTok, kalau ada di YouTube, counter, bilang aja gini. Sekali komen gini pasti dibayar 500 perak ini. Komen aja seperti itu, ya. Komen aja. Kita lawan buzzernya mereka, kita lawan hoaxnya mereka. Di channel ini, Drill Boy. Thank you guys, bye-bye.